Otak melarang keras posisi tidur ini. 70% lansia stroke subuh karena hal sepele yang Anda lakukan tiap malam. Tapi sebelum saya bongkar rahasianya, tolong bantu like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Ibu sekarang umur berapa dan sedang menonton video ini di kota mana? Coba tuliskan di komentar ya, supaya kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Tahukah Anda, ada satu posisi tidur yang mungkin setiap malam tanpa sadar Anda lakukan. Dan posisi ini bisa memicu stroke mendadak bahkan saat Anda sedang terlelap. Bayangkan, Anda tidur dengan tenang, bermimpi indah, lalu tanpa peringatan, gumpalan darah di otak terbentuk. Dan esok paginya Anda terbangun dalam keadaan lumpuh, tidak bisa bicara, atau bahkan tidak pernah bangun lagi. Kebiasaan sepele yang selama ini dianggap nyaman ternyata bisa berubah menjadi bom waktu di dalam tubuh Anda. Yang lebih mengerikan, tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda-tanda yang jelas. Semua berlangsung diam-diam, seperti maling yang masuk ke rumah saat kita sedang tidur pulas. Saya katakan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Karena setiap minggu saya menerima pasien lansia yang datang dalam kondisi darurat stroke mendadak, separuh badan mati rasa, bicara pelo, bahkan ada yang langsung tidak sadarkan diri. Dan ketika saya tanya, hampir semuanya punya satu kesamaan, posisi tidur yang salah bertahun-tahun lamanya. Mungkin saat ini Anda berpikir, saya sehat-sehat saja, cuma posisi tidur masa bisa bikin stroke. Itulah yang juga dikatakan puluhan pasien saya sebelum akhirnya mereka menyesal. Percayalah, kebiasaan tidur yang kelihatannya sepele bisa menentukan apakah Anda tetap sehat menikmati masa tua bersama cucu, atau justru terbaring lemah di rumah sakit. Jangan anggap remeh, karena satu malam saja dengan posisi tidur yang salah bisa mengubah hidup Anda selamanya. Itulah yang akan saya bongkar hari ini, posisi tidur mana yang berbahaya, apa akibatnya bagi otak dan jantung Anda, dan bagaimana cara sederhana untuk mencegahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Dr. Karina, seorang dokter spesialis saraf dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menangani pasien stroke dan gangguan otak. Selama puluhan tahun berpraktik, saya sudah melihat sendiri bagaimana satu kebiasaan kecil yang diabaikan bisa berujung pada tragedi besar bagi sebuah keluarga. Saya sering menyaksikan suami yang tadinya sehat mendadak lumpuh, istri yang tiba-tiba tidak bisa bicara, atau seorang kakek yang sehari sebelumnya masih bisa bercanda dengan cucu, tapi keesokan paginya sudah terbaring tak berdaya. Semua itu bukan sekadar angka statistik di rumah sakit, tapi kisah nyata yang penuh air mata. Dan tahukah Bapak Ibu, sebagian besar kasus itu bisa dicegah. Ya, dicegah dengan cara yang sangat sederhana hanya dengan memperbaiki posisi tidur setiap malam. Tidak butuh obat mahal, tidak butuh operasi. Cukup kesadaran dan kemauan untuk berubah. Itulah sebabnya hari ini saya hadir kembali di channel Lansia Sejahtera, untuk berbagi informasi penting yang bukan hanya bisa meningkatkan kualitas hidup Bapak Ibu, tapi mungkin juga bisa menyelamatkan nyawa orang yang Anda cintai. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk klik tombol subscribe yang merah di bawah, lalu nyalakan loncengnya. Dengan begitu, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan informasi kesehatan penting yang saya bagikan setiap minggunya, informasi yang bisa menjadi pembeda antara sehat dan sakit, bahkan hidup dan mati. Dan saya juga penasaran, Bapak Ibu menonton video ini dari mana? Apakah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, atau mungkin dari luar negeri? Tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling kenal. Saya percaya kesehatan itu lebih mudah dijaga kalau kita saling mendukung dan mengingatkan. Seperti keluarga besar, beberapa waktu lalu, saya kedatangan seorang pasien bernama Pak Sutrisno, seorang pensiunan guru berusia 72 tahun dari Surabaya. Dari luar, beliau tampak sehat, ramah, dan penuh semangat. Namun pagi itu, beliau datang ke ruang praktik saya dengan wajah pucat, tangan gemetar, dan suara bergetar saat berkata, "Dok, saya hampir saja stroke." Setelah saya periksa, ternyata Pak Sutrisno baru saja mengalami stroke ringan. Penyebabnya bukan karena makanan berlemak, bukan pula karena kurang olahraga, tapi karena posisi tidurnya selama puluhan tahun. Beliau selalu tidur miring ke kanan dengan bantal yang tinggi, karena katanya lebih nyaman dan sesuai anjuran.
Padahal, setiap malam selama berjam-jam, pembuluh darah di lehernya tertekan hebat hingga aliran darah ke otak melambat. Bayangkan, kebiasaan yang kelihatannya sederhana itu perlahan membentuk gumpalan darah berbahaya. Untungnya gumpalan itu belum sempat pecah dan menyumbat otak. Kalau terlambat sedikit saja datang ke rumah sakit, mungkin Pak Sutrisno sudah lumpuh separuh badan atau bahkan tidak bisa bicara lagi. Saat saya sampaikan hasil pemeriksaan, mata beliau berkaca-kaca. Andai saya tahu sejak dulu, Dok, saya pasti tidak akan menyepelekan posisi tidur, katanya. Kalimat sederhana, tapi penuh penyesalan. Inilah yang membuat saya semakin yakin bahwa informasi seperti ini harus saya bagikan ke Bapak Ibu semua, agar tidak ada lagi keluarga yang harus melalui penderitaan seperti yang hampir dialami Pak Sutrisno. Bapak Ibu, di leher kita ada pembuluh darah besar yang bernama arteri karotis. Tugasnya sangat penting, mengalirkan darah segar penuh oksigen langsung ke otak. Otak kita ini ibarat mesin utama tubuh tanpa pasokan oksigen yang cukup. Sel-sel otak bisa rusak hanya dalam hitungan menit. Sekarang bayangkan pembuluh darah itu seperti selang air di rumah. Kalau selangnya lurus, air mengalir deras tanpa hambatan, tapi kalau selang itu ditekuk atau tertindih, aliran airnya jadi pelan, bahkan bisa tersumbat total. Nah, hal yang sama terjadi pada pembuluh darah di leher ketika posisi tidur kita salah. Misalnya tidur miring dengan bantal terlalu tinggi. Setiap malam, pembuluh darah yang seharusnya bebas mengalir justru ditekan selama berjam-jam. Aliran darah menjadi sangat lambat. Kalau aliran ini melambat terus-menerus, maka darah akan mulai menggumpal. Gumpalan inilah yang berbahaya, karena sewaktu-waktu bisa lepas dan menyumbat pembuluh darah di otak. Hasilnya, stroke mendadak. Lebih parahnya lagi, proses ini terjadi tanpa rasa sakit, tanpa tanda jelas. Kita tidur nyenyak, merasa nyaman, tapi di dalam tubuh kita sebenarnya sedang terjadi kerusakan perlahan-lahan. Sama persis seperti pipa air tua yang bocor, awalnya tidak terlihat, tapi tiba-tiba meledak dan merusak seluruh rumah. Inilah alasan kenapa saya selalu menekankan bahwa posisi tidur itu bukan sekadar soal nyaman atau tidak nyaman, tapi benar-benar bisa menjadi penentu apakah kita tetap sehat di usia emas atau justru harus berjuang melawan penyakit berat yang sebenarnya bisa dicegah. Bapak Ibu, kalau kebiasaan tidur yang salah ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat fatal. Yang paling sering terjadi adalah stroke mendadak. Stroke bukan hanya membuat seseorang lumpuh separuh badan, tapi juga bisa merenggut kemampuan bicara, ingatan, bahkan kesadaran. Saya sudah terlalu sering melihat pasien yang sehari sebelumnya sehat, masih bisa bercanda dengan cucu, lalu esoknya hanya bisa berbaring tanpa daya. Tapi bahayanya tidak berhenti di situ. Posisi tidur yang salah, terutama dengan kepala tertekuk atau bantal terlalu tinggi, membuat jantung bekerja lebih keras setiap malam. Bayangkan jantung yang sudah berusia 60 atau 70 tahun harus dipaksa bekerja seperti sedang berlari maraton, padahal seharusnya ia beristirahat. Tidak heran banyak pasien lansia yang mengeluh berdebar-debar, sesak napas, atau mudah lelah keesokan harinya. Selain itu, tekanan terus-menerus di leher bisa menjepit saraf-saraf penting. Akibatnya leher terasa kaku, tangan sering kesemutan, atau bahkan tremor. Banyak yang mengira ini sekadar salah bantal atau tanda penuaan biasa. Padahal sebenarnya tubuh sedang memberi alarm bahwa ada masalah serius di sistem saraf. Yang lebih mengkhawatirkan, posisi tidur yang salah juga bisa meningkatkan risiko pikun atau demensia. Kenapa? Karena otak tidak mendapatkan suplai oksigen optimal setiap malam. Otak yang kekurangan oksigen pelan-pelan kehilangan ketajamannya, sehingga mudah lupa, sulit konsentrasi, bahkan bisa memicu penyakit Alzheimer. Semua ini bukan cerita menakut-nakuti, tapi kenyataan yang saya lihat setiap hari di ruang praktik dan rumah sakit. Stroke, gagal jantung, saraf terjepit, hingga pikun semuanya bisa berawal dari satu kebiasaan sederhana yang dianggap sepele, posisi tidur yang salah. Kabar baiknya, Bapak Ibu, semua bahaya yang tadi saya sebutkan sebenarnya bisa dicegah dengan cara yang sangat sederhana. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu operasi, bahkan tidak perlu peralatan khusus. Cukup dengan mengubah posisi tidur mulai malam ini juga. Posisi tidur yang paling aman dan sehat untuk lansia adalah tidur telentang dengan bantal setinggi sekitar 10–15 cm. Kepala harus sejajar dengan tulang belakang,
jangan menunduk atau mendongak. Dengan posisi ini, aliran darah ke otak akan tetap lancar. Jantung bisa bekerja dengan tenang, dan saraf di leher tidak terjepit. Kalau Bapak Ibu merasa pegal di pinggang saat telentang, ada trik sederhana, letakkan bantal kecil di bawah lutut. Ini membantu mengurangi tekanan di punggung bawah sehingga tubuh lebih rileks. Bagi yang terbiasa tidur miring puluhan tahun, memang awalnya terasa aneh, tapi percayalah, tubuh akan terbiasa dalam beberapa hari saja. Untuk membantu proses adaptasi, coba berbaring telentang selama 20-30 menit sebelum tidur sambil membaca doa atau berzikir. Ini melatih tubuh agar nyaman dengan posisi baru. Jika masih sering berguling, letakkan guling di kanan kiri tubuh agar posisi tetap stabil sepanjang malam. Dan satu hal penting, jangan biarkan ruangan terlalu dingin, karena suhu dingin membuat tubuh refleks meringkuk sehingga kembali ke posisi salah. Atur suhu AC di sekitar 24-25 derajat. Gunakan selimut tipis, dan usahakan tidur tidak terlalu larut malam. Dengan langkah sederhana ini, Bapak Ibu sudah melindungi otak, jantung, dan saraf dari risiko besar yang bisa datang kapan saja. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin tekankan sekali lagi, mencegah stroke itu gratis, tapi mengobatinya bisa menghabiskan ratusan juta rupiah, belum lagi penderitaan yang harus ditanggung seumur hidup. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada jaminan pasien bisa sembuh total. Banyak yang akhirnya harus tergantung pada kursi roda, bantuan orang lain, bahkan kehilangan kemandiriannya. Saya sering melihat keluarga yang hancur karena stroke. Suami yang tadinya menjadi tulang punggung keluarga mendadak lumpuh. Istri yang biasanya tersenyum ceria, tiba-tiba tidak bisa bicara lagi. Anak-anak terpaksa merawat orang tua sepanjang waktu. Semua itu terjadi bukan karena takdir semata, tapi karena kebiasaan sederhana yang diabaikan selama puluhan tahun. Tapi kabar baiknya, Bapak Ibu masih punya kesempatan. Setiap malam adalah kesempatan baru untuk melindungi diri dari bahaya stroke. Satu malam tidur dengan posisi yang benar bisa menyelamatkan hidup Anda, sementara satu malam tidur dengan posisi salah bisa membawa risiko yang tak terbayangkan. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda. Ingatlah, usia memang tidak bisa dilawan, tapi penyakit bisa dicegah. Jangan tunggu sampai tubuh memberi peringatan keras berupa stroke baru kita menyesal. Mulailah perubahan kecil hari ini, agar esok Anda masih bisa bangun dengan segar, menikmati hari bersama keluarga, bercanda dengan cucu, dan menjalani masa tua dengan bahagia. Bapak Ibu adalah orang-orang bijak yang sayang pada dirinya sendiri dan keluarganya. Itulah sebabnya Anda menonton video ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini karena kesehatan adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu, kalau video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Tolong sebarkan ke orang-orang yang Anda sayangi. Share ke grup WhatsApp keluarga, teman arisan, tetangga, bahkan ke grup pengajian atau gereja. Percayalah, satu share dari Anda bisa menjadi penyebab seseorang terhindar dari stroke, bahkan mungkin menyelamatkan nyawa. Jangan lupa juga untuk klik tombol like sebagai bentuk dukungan. Lalu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Bapak Ibu akan selalu mendapatkan informasi kesehatan penting setiap minggu, langsung dari saya. Informasi yang mungkin tidak Anda dapatkan dari tempat lain, tapi bisa menjadi ilmu berharga untuk menjalani masa tua dengan sehat dan bahagia. Dan saya ingin tahu, dari mana saja penonton kita hari ini? Tulis di kolom komentar, apakah Anda dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, atau mungkin dari luar negeri? Kita di sini bukan sekadar penonton dan dokter, tapi sebuah komunitas yang saling peduli dan saling menjaga kesehatan. Ingatlah, langkah kecil Anda bisa berdampak besar bagi orang lain. Jangan tunda, karena kesehatan tidak bisa ditawar-tawar. Like, share, subscribe sekarang juga, supaya semakin banyak saudara kita yang terlindungi dari bahaya stroke akibat posisi tidur yang salah. Bapak Ibu, itulah rahasia sederhana tapi sangat penting. Posisi tidur bisa menentukan kesehatan otak dan jantung kita di usia lanjut. Mulai malam ini, mari kita praktikkan bersama. Ingat, perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Jangan menunggu sampai sakit datang baru menyesal. Saya, Dr. Andi, mengucapkan terima kasih karena sudah setia mendengarkan sampai akhir.
Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi juga untuk keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Jangan lupa, minggu depan saya akan membahas topik yang juga tidak kalah penting, rahasia pernapasan yang benar saat tidur bisa mencegah serangan jantung di usia tua. Jadi pastikan Anda tetap bersama saya, karena setiap minggu akan selalu ada ilmu kesehatan baru yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu ingat, sehat itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.